Iya, halo semuanya. Sekarang kita akan memasuki modul 3. Modul 3 kali ini akan membahas tentang fungsi. Fungsi adalah sebuah blok kode terorganisir yang dapat digunakan kembali atau reusable untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. Nah, fungsi terpisah dalam sebuah blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses bagian dari pekerjaan program utama. Nah, di sini ada contoh sintaks dari fungsi. Nah, fungsi sendiri itu jika di dalam sintaks dituliskan def, ya kan? Def nama fungsi dan ada parameternya. Dan di dalam fungsi tersebut ada statement code di sini. Nah, jika ingin memanggil pakai nama fungsi atau parameter dan ada parameternya. Nah, di sini ada contoh sintaks dari fungsi yang di dalam fungsi tersebut ada print b. Oke, langsung kita run. Nah, di sini dia langsung dipanggil si hewannya. Nama fungsi di sini kan hewan, dan kita di panggil bawah itu hewan, dan tanda kurung seperti ini. Lalu di bawah langsung di print B, gitu. Lanjut, di sini ada fungsi return, fungsi dengan return. Nah, fungsi dengan return statement yaitu fungsi yang dapat mengembalikan nilai saat dijalankan. Nah, fungsi dengan return diperlukan ketika kita menginginkan hasil sebuah value atau nilai dan menggunakan value tersebut pada proses yang lain. Nah, jadi di sini ada fungsi dari luas persegi dan parameter itu si A. Nah, kita masukkan return di dalam fungsi tersebut. Dan di sini kita masukin A kali A. Di bawahnya kita masukin input integer, masukkan panjang sisi dari luas persegi tersebut. Dan langsung kita panggil si hasil variabel tersebut, variabel si X. Langsung kita run. Nah, kita di sini contoh misalnya 5. Nah, maka hasil yang kita dapatkan 25. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya, ada fungsi tanpa return. Jadi, karena return itu dijalankan. Nah, karena di return itu berfungsi untuk mengembalikan nilai saat dijalankan. Di sini kita bisa menggunakan tanpa return, ya kan? Nah, fungsi tanpa return adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai saat dipanggil. Jadi untuk membuat fungsi tanpa return kita tidak perlu memasukkan nilai, tidak perlu memasukkan sintaks return di bagian akhir fungsi tersebut. Ini ada contoh fungsi dari luas segitiga. Di sini ada parameternya A dan T, A, T. Nah, langsung di sini masukkan rumus dari segitiga itu sendiri, print luas segitiganya yang merupakan nilai si outputnya. Lanjut, jika ingin kita panggil atau kita inputkan nilai, kita masukkan variabel X dan Y. Langsung kita run saja. Nah, misal kita masukkan sisi segitiga itu 3 dan masukkan tinggi segitiganya itu 6. Maka nilai yang dimasukkan itu 9,00. Nah, di sini karena dia menggunakan float dan ada titik 2F, di sini hanya berfungsi untuk 2 titik di belakang koma gitu. Lanjut, variabel global. Nah, apa itu variabel global? Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi atau dalam lingkup global. Karena variabel ini bersifat global, variabel global dapat diakses di luar atau di dalam fungsi tersebut. Jadi bisa diakses dari luar fungsi, tidak hanya di dalam fungsi itu sendiri. Nah, beda nih kalau kita bandingkan dengan variabel lokal. Nah, kalau variabel lokal pada Python merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah fungsi. Variabel lokal hanya dapat diakses pada fungsi tempat variabel tersebut dibuat. Jadi kita tidak dapat memanggil variabel tersebut di luar dari si variabel lokal itu tadi. Nah, kita langsung aja run. Oke, langsung ke sintaksnya. Kita langsung ke run saja ya. Di sini ada dua fungsi. Yang pertama itu ada fungsi untuk menghitung persegi panjang dan kedua itu fungsi untuk menghitung persegi.
Dan ada variabel global di sini tuh si lebar. Lebar itu sama dengan 50. Sedangkan variabel lokalnya yang terdapat di dalam fungsi ada panjang persegi yang 100. Di sini ada menghitung rumusnya seperti biasa, seperti yang tadi. Langsung kita run saja. Nah, di sini eh, pada hitung persegi panjang, lebar yang diambil itu dari lebar dari variabel global. Sedangkan panjangnya dari fungsi-fungsi yang nilainya itu dimasukkan saat di print sini. Gitu. Sedangkan pada hitung persegi, sini nilai perseginya, lebarnya diambil dari nilai lebar diambil dari variabel global, sedangkan panjang persegi diambil dari nilai variabel lokal. Nah, di sini terdapat contoh lain ya. Gimana kalau kita manggil si variabel lokal di variabel lainnya? Bisa kita contohin di sini. Semisal, nah, di sini kita coba untuk memanggil variabel lokal di variabel lainnya. Di sini ada panjang persegi, di mana panjang persegi itu ada di dalam variabel lokal si hitung persegi. Sedangkan lebarnya diambil dari variabel global. Nah, langsung kita run. Ini tidak bisa ya, karena variabel lokalnya itu tidak terdefinisikan, nggak bisa diambil gitu. Oke, lanjut ke si kelas. Apa itu kelas? Nah, kelas pada bahasa pemrograman Python didefinisikan sebagai kelas di dalam sintaksnya. Oke, objek tertentu dapat dipresentasikan dengan kelas sehingga akan membantu proses dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks dengan menyebutkan ciri fisik dari suatu masalah. Default dari kelas pada Python mempunyai akses specifier berbentuk public, jadi dapat diakses siapa saja. Pada Python, sebuah kelas juga dapat memiliki variabel kelas. Variabel kelas adalah variabel yang dapat dibagi atau dapat diakses oleh semua instance atau turunan dari si kelas. Variabel kelas harus didefinisikan di dalam kelas dan juga harus didefinisikan di luar fungsi-fungsi yang ada pada kelas tersebut. Nah, di sini ada contoh sintaks dari si kelas. Jadi, kelas, nama si kelasnya di sini, titik dua, langsung statement isi dari si kelas tersebut. Oke, lanjut ke codingannya. Di sini ada contoh kelas mahasiswa yang berisikan variabel unif, yaitu tell you, dan ada fungsi init. Nah, di dalam init itu setiap awalnya tuh harus dibuat self ya. Self, nama, dan name. Nah, lanjut di bawahnya ada si mahasiswa satu yang berisikan si mahasiswa, si kelasnya, yang di dalam variabel tersebut ada si Kevin dan yang nama. Nah, kalau di dalam nilai kayak gini, si Kevin itu masuk ke nama, sedangkan si name ini masuk ke name. Jadi self-nya tidak ada. Gitu. Nah, langsung di print. Nah, di sini di print kita manggil si mahasiswa satu kan. Mahasiswa satu dan nama. Nama nanti yang keluar nama, name dan unifnya itu nanti si value. Langsung di run saja seperti ini. Gitu. Lanjut ke contoh selanjutnya, ada kelasi persegi panjang. Sama seperti tadi, uh, setelah self baru panjang, tinggi, parameter-parameter yang dibutuhkan. Nah, di sini kita uh, memiliki dua fungsi yang bisa membuat luas dan menghitung keliling. Nah, langsung kita run saja, masukkan panjang. Panjang darinya dan tingginya 7. Nah, seperti ini. Jadi, nilainya itu setelah kita masukkan, kita masukkan ke si panjang. Dan yang kedua tuh baru tinggi. Jadi harus berurutan ya. Gitu. Lanjut.
karena tadi kelas udah masuk ke materi inheritance. Inheritance itu apa sih? Nah, sebuah proses inheritance adalah sebuah proses di mana sebuah kelas mengambil semua properti dan semua metode dari kelas lain. Nah, syarat penggunaan konsep inheritance ini pada Python adalah terdapat superclass atau induk dari si turunan-turunan itu sendiri, dan turunannya itu disebut subclass. Kan kalau induk super, kalau ini itu sub. Nah, suatu kelas dapat diturunkan dari kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jika kelas B diturunkan dari kelas A, maka B mewarisi sifat-sifat dari yang dimiliki oleh si kelas A. Gitu. Maka setiap metode dan variabel yang terdapat di superclass dapat diakses melalui subclass tergantung dari akses metodenya. Nah, di sini ada contoh dari sintaks inheritance ya. Nah, kelas itu harus si induknya harus ditulis pada atas nih. Gitu. Langsung ke contoh codingannya. Jika nama kelas induk tidak disertakan, maka kelas tersebut secara otomatis akan diturunkan dari kelas objek, yaitu kelas moyang dari semua kelas yang terdapat di dalam Python tersebut. Nah, di sini kita ada kelas induknya itu si kelas satuan, ya kan? Nah, yang membedakan dengan turunan itu pada setelah kelasnya nih. Jadi kita harus menuliskan si nama kelas turunan dan di parameternya itu dimasukin si kelas induknya. Jadi di si ini tuh bergantung pada si kelas induknya gitu. Nah, seperti ini codingannya. Ada super titik dot underscore underscore init underscore. Ini ada rumusnya, rumus untuk mencari keliling si persegi. Ini ada fungsi untuk mencari si luasnya. Ini fungsi untuk mencari si kelilingnya. Oke, langsung kita run saja. Nah, di sini dia mengambil dari si induknya ya. Jadi si induknya itu 6 sisinya. Jadi dia di sini sel sisi juga otomatis ini 6, di sini 6, di sini 6. Tuh. Sedangkan pada self keliling ini dia mengambil dari fungsi yang terdapat di kelas turunannya. Fungsi yang pertama ini. Gitu. Oke. Selanjutnya, di sini juga ada pada potongan source code di atas, dibuat sebuah kelas satuan yang akan digunakan sebagai kelas induk superclass. Dan kelas persegi yang akan menjadi kelas turunan, yang akan mewarisi variabel yang terdapat di induk dengan akses modifier public, yang artinya semua variabel dan metode yang ada pada kelas satuan, ya kan, dengan akses modifier public dapat diturunkan ke kelas persegi. Seperti itu. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam kelas induk ini akan diturunkan ke si kelas turunan gitu guys. Gampang lah. Lanjut, memanggil si inheritance. Jika kalau kita mau memanggil si inheritance itu bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi harus ada titik get. Nah, pada metode utama kita membuat sebuah objek dari kelas turunan persegi, yaitu si var, variabel var. Maka secara otomatis variabel dan metode dengan akses modifier public dan protected yang terdapat pada kelas utama atau satuan, kelas utama satuan dapat diakses hanya dengan membuat objek dari kelas tersebut turunannya. Sehingga variabel sisi dapat diakses di metode utama, begitu juga get luas. Oke, kita lanjut ke si contoh codingannya ya guys. Oke, sebenarnya sama seperti yang di atas, tapi kita akan memperjelas memanggil si inheritance ya guys. Nah, di sini cara memanggil itu seperti ini. Jadi harus memanggil menggunakan si objeknya titik get luas. Get luas kan untuk si manggil luasnya. Sedangkan get keliling untuk manggil si kelilingnya. Seperti itu. Langsung run saja seperti ini guys. Nah, selanjutnya akses modifier inheritance. Nah, ketika menurunkan sebuah kelas, kita harus membuat sebuah akses modifier untuk kelas induknya. Akses modifier tersebut akan mempengaruhi jenis akses pada variabel dan metode yang diturunkan. Di sini
pada inheritance ada 3 jenis berdasarkan access modifier pada Python. Pertama ada public. Nah, public itu sendiri metode yang didefinisikan di dalam kelas akan bersifat public, sehingga bagian program di luar kelas diizinkan untuk mengakses metode tersebut secara langsung. Jadi, eh, program-program di luar program di luar fungsi ini tuh bisa mengakses si program di dalam public, di dalam nama fungsi ini karena dia bersifat public. Sedangkan pada protect kita hanya metode yang hanya dapat dikenal di lingkungan kelas turunannya dengan menyertakan tanda underscore yang ditulis 1 kali di depan nama metode atau properti tersebut. Jadi dibedakannya dengan sebelum nama metodenya itu dikasih underscore yang akan memberikan sifat protect. Jadi metode ini hanya dapat dikenal oleh kelas turunannya saja. Jadi di luar kelas itu dia tidak dapat diakses. Selanjutnya ada private. Nah, di private itu sendiri metode ini tidak dapat diakses dari luar. Seakan-akan hanya private, bersifat private yang hanya dapat dijalankan dalam metode tersebut. Dengan menyertakan tanda underscore 2 kali di depan nama metode atau propertinya. Nah, di sini ada contoh kita memanggil private ya teman-teman. Contoh di sini ada get luas ini kita jadikan private. Tapi semisal kita di sini cara memanggil private itu dapat digunakan dengan cara kita buat si fungsi baru ya, fungsi baru yang berisikan si fungsi yang private tersebut. Baru kita jalankan. Nah, di sini kita tetap bisa dijalankan karena dia kita panggil di beda fungsi gitu. Tapi semisal kita komen dulu, kita mau manggil si get luas. Get luas ini kan sudah bersifat private ya. Private tidak dapat diakses gitu kan. Dia tidak terdefinisi nih guys. Nah, dia tidak dapat dijalankan. Kenapa? Karena dia sudah diprivatekan dan otomatis fungsi tersebut tidak dapat diakses. Gitu teman-teman. Lanjut, ada beberapa tipe dari inheritance. Inheritance sendiri dapat didefinisikan sebagai mekanisme pewarisan, seperti dari kelas utamanya ke kelas anak. Tipe dari inheritance bergantung kepada jumlah dari kelas anak dan kelas orang tua atau kelas utamanya. Yang terlibat dari program ada 4 tipe inheritance pada bahasa pemrograman Python. Yang pertama, di sini ada single inheritance, seperti judulnya ya, single. Berarti dia cuman menurunkan atau mewarisi properti dari satu kelas orang tua. Jadi si orang tua cuma satu. Sehingga memungkinkan pengguna kembali menggunakan kode dan menambahkan fitur baru ke kode yang ada. Nah, di sini kita cuma single karena dia si orang tua cuma satu nih. Dan ini nih turunannya. Itu. Langsung kita run saja seperti ini. Jadi saat kita panggil si function 1 yang ada pada orang tua atau induk atau si kelas utamanya ya, dia bakal membaca sebagai ini fungsi ada pada kelas utama gitu. Dari sini nih. Sedangkan saat kita mengambil function 2 yang terdapat pada turunannya akan terus seperti ini gitu. Halo, ya kan? Ini kalau single. Sedangkan ada jenis lain itu ada multiple inheritance. Jadi warisannya ada ganda, ada banyak. Ketika sebuah kelas dapat diturunkan dari lebih dari satu kelas utama, maka dia termasuk multiple inheritance. Jadi semua fitur yang ada di kelas utamanya nih, kelas utama dapat diwarisi ke dalam kelas turunan-turunannya. Jadi di sini contohnya itu ada beberapa kelas utama ya, lebih dari satu. Di sini ada ibu sama bapak.
bapak, ayah sama ayah, sorry. Wis, kembali. Sama ayah. Dia sih kelas utamanya kan. Nah, di sini kelas turunannya ya, si anaknya. Ibu sama ayah punya anak dong. Jadi, si ayah ini, nah ini kan turunannya dan ini si parameternya. Manggil kelas ibu utama si ayahnya. Gitu. Nah, baru nih dia memasukkan sifat-sifat yang ada di kelas utamanya. Contoh di sini ada sifat nama ayah. Nama ayah kan ada di kelas ayah. Nama ibu ada di kelas ibu. Gitu. Nah, semisal kita masukin nama ayahnya Asep, nama ibunya Sumirna, ya kan? Langsung minta aja deh. Langsung nih kita dapet, nah ayahnya namanya Asep dan ibu namanya Sumirna, gitu. Gitu. Ini kalau multiple inheritance. Selanjutnya, ada multi level inheritance, perwarisan bertingkat. Banyak nih jadinya. Sampai buyut-buyut juga ada nih berarti. Jadi dalam multiple inheritance, fitur dari kelas utama dan kelas turunan akan diwariskan ke dalam kelas turunan selanjutnya yang baru. Gitu. Konsepnya sama. Jadi tapi ini bertingkat gitu. Jadi di sini ada kelas utamanya turun ke si ayah ini. Nah, tapi si ayahnya juga diturunkan ke anaknya yang manggil kelas si ayahnya. Gitu. Jadi, jadi pada kelas utamanya si NKK diturunkan ke dalam turunannya yaitu ayah. Nah, di dalam ayah si NKK ini kita panggil si kelasnya dulu, kakek. Dan yang berisikan self dan NKK, di mana si self ini sudah diubah jadi NKK kan. Gitu. Selanjutnya dia diturunkan lagi karena ini bertingkat kan. Si ayahnya diturunkan lagi ke si anak. Si ayahnya dipanggil dulu nih kelas ayahnya yang berisikan si N ayah dan si N kakek. Jadi double. Baru si N kakek, si N anaknya didefinisikan. Tuh. Nah, baru di kelas anaknya, di kelas turunan si anaknya, dia bakal nurunin silsilahnya atau membaca nih, membaca si di kelas-kelas di atasnya gitu. Jadi dia dia karena di dalam sini dan diturunkan dia bisa manggil si kakek, si ayah, si anak gitu guys. Langsung gitaran aja deh. Nah, di sini karena kita masukin namanya tuh si Malika, Samsudin dan Bango, tapi bukan kecap Bango, dia bakal nge-print kayak gini gitu. Karena dia sudah masukin nilainya ke dalam si kelas kelas si anak. Seperti biasa, kita harus berurutan. Jadi kalau misalnya kita memasukin ke anak, berarti kan yang pertama anak, kedua ayah, ketiga kakek. Berarti Malika si nama anaknya, nih variabelnya anak kan. Aduh, dan Samsudin si N ayah, dan Bangu si N kakek. Gitu. Baru ditampilkan. Oke, easy. Lanjut, ada hierarchical inheritance atau pewarisan hierarki, ya kan? Jadi ketika lebih dari satu kelas turunan dibuat dari satu kelas utama, ya kan? Lebih dari satu kelas turunan dibuat dari satu kelas utama. Jenis dari pewarisan ini dapat disebut hierarchical inheritance. Nah, jadi turunannya itu ada lebih dari satu. Di sini ada anak satu dan anak dua. Jadi dia anaknya dua. Dan dia ngambilnya tuh dari kelas si utamanya, kelas pertama. Dan dia di sini berarti parameternya ini. Gitu. Jadi diisi dari utama ini kan ada fungsi ini first. Fungsi ini adalah fungsi utama. Dari manggil ke si turunan pertamanya itu print. Fungsi ini adalah fungsi dari anak pertama. Dan seperti harapan keluarga karena anak pertama itu harapan si orang tuanya ya guys. Nah, lanjutnya ada anak kedua. Fungsi ini adalah anak kedua. Ada, namun tak dianggap. Kasian banget.
Baru kita panggil nih anak satu dan anak dua. Langsung kita run. Ya, gini guys hasilnya. Jadi ini dia manggil si function satu kan. Function satu nih. Function 2, function 3. Nah, di sini pada function 3 juga ada fungsi ini, ya ini untuk membaca si dalam kelas tersebut. Oke, oke. Lanjut, ada hybrid inheritance atau pewarisan hybrid. Jadi sini adalah ketika pewarisan terdiri dari beberapa jenis pewarisan lainnya. Jadi ada beberapa jenis nih warisannya. Lebih dari satu. Warisannya banyak tadi. Sama seperti yang lainnya, di sini ada kelas utamanya, kelas induk, oke? Kelas utama, function satu, to self, printnya dia function utamanya. Dan anak satu, anak dua, ini seperti yang ini ya, seperti pewarisan hierarki sama, tapi yang membuat membedakan itu di anak ketiga, anak bungsu, ya kan? Di sini dia manggil si. Nah, jadi di kelas anak tiga ini, anak satu dijadikan parameter dan selanjutnya dia juga menjadikan si utama tuh si parameter juga gitu. Jadi lebih dari satu nih guys. Nah, dari isi dari kelas anak tiga ini yaitu fungsinya adalah fungsi dari anak tiga dan harus bisa kayak kakak harapan keluarga guys. Langsung dipanggil yaitu function 4 dan function satu. Function 4 siapa? Si anak tiga, function satunya si utama. Easy lah ya. Lanjut, langsung nih. Fungsi ini adalah fungsi dari anak ketiga, ya kan? Sama nih ini. Dan ini fungsi dari si utama. Seperti itu. Oke, karena penjelasan di mode 3 ini sudah selesai. Semoga penjelasan ini mudah dipahami dan dapat dimengerti dan memudahkan kalian saat TP. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas pendahuluan. Dadah guys.